Halo teman-teman semua, selamat datang di channel The Code Programming bersama saya Muhammad Ali Albar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai riset operasional. Sebelum kita masuk ke materi pertama di riset operasional, ada baiknya kita mengetahui kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester. Langsung saja kita mulai. Untuk kontrak perkuliahan ini saya gunakan di dalam kuliah di program studi Teknik Informatika Universitas Mataram. Jadi di awal untuk identitas mata kuliahnya, kode mata kuliahnya adalah D18KB306. Nama mata kuliahnya adalah riset operasional. Untuk semesternya ada di semester 5 ya, dengan 2 SKS 2-0, berarti 2 teori 0 praktikum. Untuk koordinatornya saya sendiri, Muhammad Ali Albar. Adapun deskripsi mata kuliah dari riset operasional ini adalah memberikan pengetahuan mengenai model-model optimasi dan perumusannya serta keterampilan dalam memecahkan persoalan-persoalan teknik dan manajemen industri yang dapat dimodelkan secara kuantitatif, matematis, baik bersifat deterministik maupun probabilistik. Kemudian strategi perkuliahan. Secara keseluruhan, kuliah ini kita bagi dalam 3 kegiatan. Yang pertama adalah penyampaian materi, karena sifat mata kuliah ini adalah teori, gitu ya, tanpa ada praktikum, jadi lebih banyak ke materi, teori, dan nanti ada beberapa latihan untuk mengasah kemampuan kalian. Kemudian selanjutnya ada kuis. Saya jadwalkan 1 atau 2 kali dalam 1 semester ini, nanti tergantung dari kondisi kedepannya ya. Nah, kemudian ujian teori terjadwal ini diambil dari UTS dan UAS. Untuk pesertanya ada 2 kelas paralel, yaitu kelas A dan B. Untuk standar penilaian, materi dan aturan yang sama itu mengikuti aturan yang ada di universitas dan program studi, ya. Jadi misalnya nilai A itu nilainya di atas 80, ya, dan seterusnya. Kemudian pelaksanaannya, kuliahnya karena 2 SKS berarti dalam sekali pertemuan kita itu akan melakukan atau belajar selama 100 menit, ya, di ruang kelas. Tapi karena kondisi saat ini ya, lagi pandemi, jadi semua serba daring, ya. Jadi saya harapkan kalian belajar sesuai dengan waktu 2 SKS. Oke, lanjut. Kemudian untuk kuliah, jadi materi-materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini ya. Jadi yang pertama, kontrak perkuliahan, nanti ditambah dengan pendahuluan, kita masuk ke materi. Jadi ini materi untuk pertemuan pertama. Kemudian dilanjutkan program linear, nanti berupa penyelesaian grafik. Ini saya rencanakan 1 pertemuan, jadi tertulis 1 kali 100 menit gitu ya, jadi 1 pertemuan. Kemudian selanjutnya program linear jenis yang berbeda, yaitu metode simplex. Di sini saya rencanakan 2 pertemuan. Kemudian program bilangan bulat, itu 2 pertemuan juga. Kemudian kuis, kemudian UTS. Nah, selanjutnya masuk ke materi kembali, transportasi 1 pertemuan. Kemudian transshipment 1 pertemuan, penugasan 1 pertemuan, modal jaringan 2 pertemuan, kemudian kuis dan UAS. Jadi kira-kira seperti ini materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Selanjutnya bahan ajar itu modul kuliah dalam format PDF atau PPT. Nanti kalian bisa
download ya di e-learning Beraja milik program studi Teknik Informatika Universitas Mataram ya. Kemudian alat evaluasi untuk mahasiswa itu saya ambil dari 2 poin ya, jadi kuis dan tugas serta ujian. Jadi ujiannya UTS dan UAS ya. Kemudian aturan ujian diberlakukan sama dengan ujian terstruktur dengan acuan kehadiran, bebas komdis, dan lainnya. Kemudian penilaian, dilakukan evaluasi terhadap kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan secara menyeluruh. Jadi saya harapkan meskipun kita kuliahnya daring gitu ya, saya harap kalian selalu melihat ya poin kehadiran kalian, dan nanti untuk aktif di dalam perkuliahan itu saya juga akan menilainya. Kemudian tidak diadakan kuis susulan bagi mahasiswa yang tidak hadir pada saat diadakan kuis, kecuali dengan alasan atau bukti ya. Misalnya kalau sakit, berarti harus ada surat sakit dari dokter, seperti itu. Kemudian UTS dan UAS teori dilaksanakan sesuai dengan ketentuan program studi Teknik Informatika Unra. Nah, yang selanjutnya untuk proporsi nilai ya. Jadi nilai saya ambil dari beberapa bagian ya. Yang pertama adalah kuis, itu saya saya posisikan sebesar 15%. Kemudian keaktifan dan kehadiran 10%, nilai tugas 10%, nilai UTS dan UAS teori itu 65%. Jadi untuk UTS dan UAS itu nanti persentasenya ya mungkin tergantung dari nilai ujian kalian ya. Misalnya UASnya lebih tinggi dari nilai ujian UTS, ya mungkin proporsi untuk UASnya akan lebih besar, seperti itu. Selanjutnya ketentuan mata kuliah. Jadi berlaku peraturan akademik Prodi Teknik Informatika Unra. Yang kedua, tidak ada kuis, tugas, dan ujian perbaikan atau susulan. Yang ketiga, kehadiran perkuliahan wajib 75% hadir. Jadi misalnya di dalam pertemuan ini ada 14 pertemuan, saya harap minimal ya kehadiran kalian itu harus sebanyak 11 pertemuan agar dapat mengikuti UTS atau UAS. Jadi kalau tidak mengikuti UTS atau UAS, otomatis nilainya K ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak ada perbaikan nilai. Yang kelima, ada punishmentnya. Yang pertama, jika kalian melakukan penitipan absen, ya saya anggap di dalam satu kelas itu untuk nilai tugasnya saya beri nilai 0 semua. Yang kedua, menyontek ya. Jadi kedua belah pihak gitu ya. Jadi antara penyontek dan yang dicontek itu saya beri nilai 0. Kemudian jangan sampai lupa absen, nanti saya anggap tidak masuk. Jadi untuk absennya saya sediakan ada di mata kuliah yang saya ampu di e-learning ya. Nanti di bagian paling atas nanti bisa diakses setiap minggunya untuk kehadiran. Kemudian aturan kehadiran itu saya akan menganggap kalian hadir jika mengisinya 30 menit setelah perkuliahan berlangsung. Selebihnya saya anggap tidak masuk ya, tetapi kalian boleh mengikuti perkuliahan ini. Kemudian mungkin itu saja ya dari kontrak perkuliahannya. Selanjutnya kita lanjut di rencana pembelajaran semester. Oke, di sini ada rencana pembelajaran semester yang sudah saya buat. Jadi isi dari rencana pembelajaran semester ini adalah materi-materi yang lebih detail
dari yang sudah saya jelaskan di kontrak perkuliahan tadi ya. Jadi misalnya untuk pertemuan minggu pertama ya, jadi mengenai latar belakang riset operasional. Nah, di dalam materi latar belakang riset operasional ini yang nanti akan saya jelaskan adalah sejarah riset operasional, aplikasi riset operasional, kemudian modal riset operasional, kemudian selanjutnya ya model-model riset operasi dan pembuatan model riset operasional. Kemudian yang selanjutnya minggu kedua tentang program linear, itu penyelesaian grafik ya. Nanti yang akan dijelaskan di dalamnya ada model program linear itu seperti apa, kemudian penyelesaian grafik, kemudian kejadian khusus. Ya, selanjutnya nanti bisa kalian baca sendiri sampai 14 pertemuan ya. Seperti itu. Nanti untuk filenya kalian bisa akses atau download di e-learning. Nanti saya siapkan di sana. Oke, mungkin itu saja untuk rencana pembelajaran semester. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.